Yang terhormat Bapak Riza Kamajaya SIP MSI selaku Kepala Bagian Umum Direktorat Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zudan SIP MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Yang kami hormati Saudara Mas Udi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan periode tahun 2023-2024 Universitas Amikom Yogyakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul dan bergabung dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan dialog interaktif sosiologis yang ketiga dengan tema Menilik kerja di pemerintahan era digital. Anak muda butuh skill apa? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elisa selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini hingga selesai. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga diskusi tanya jawab, dan terakhir penutup dan foto bersama. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada hari ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa diperkenankan. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Riza Kamajaya SIPMA yang dalam hal ini akan ada sambutan sekaligus moderator oleh Bapak Muhammad Zudan SIPMA. Dengan hormat kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, yang terhormat Bapak Riza Kamajaya SIP MSI Han gitu, selaku Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI yang pagi ini sudah hadir di acara kami dan kami sungguh mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di sini. Lalu yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir ada di sini maupun Sivitas Akademika Universitas Islam Jakarta. Kemudian para panitia hidup yang luar biasa ini eh, yang malam bekerja untuk terselenggaranya acara ini juga gitu ya. Kemudian juga para peserta dari berbagai seluruh wilayah Indonesia yang hadir di acara logis ketiga ini. Nah, sebagai sambutan, saya akan cerita kegiatan logistik sebenarnya sebagai sebuah bentuk wujud dari bagaimana kita memberikan edukasi ke publik untuk hal-hal yang sifatnya lebih dibutuhkan secara pengetahuan maupun praktis ya buat masyarakat, terutama anak-anak muda yang konsentrasi atas bidang ilmu pemerintahan maupun bidang-bidang yang terkait dengan ilmu-ilmu pemerintahan. Nah, hari ini tema yang kita angkat salah satunya tema yang lagi apa ya menjadi tema yang cukup menarik, bagaimana sebenarnya anak muda itu butuh skill apa ya di era pemerintahan digital. Kami hadirkan Prof. Pak Riza selaku Kepala Bagian Umum Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini menjadi sesuatu yang cukup penting buat kami karena anak muda memang butuh informasi terkait kerja-kerja pemerintah. Nah, kerja-kerja pemerintah hari ini ternyata sudah luar biasa berubah dan mungkin banyak hal-hal baru yang mungkin anak muda butuh tahu. Sehingga ketika nanti teman-teman tertarik di bidang kerja ilmu pemerintahan, tentu saja bukan menjadi hal yang mengagetkan lagi. Karena transformasi pemerintahan di Indonesia saya pikir luar biasa dan cukup mengagetkan. Kemendagri salah satu kementerian yang menjadi core-nya negara ini ya, jadi pemerintah itu core-nya itu Kemendagri itu menjadi uh, istilahnya menjadi core yang core pekerjaan pemerintah yang ada dari nasional maupun di
sampai ke wilayah tingkat desa kerja itu tidak ada. Sehingga Pak Riza ini nanti akan menjelaskan bisa jadi bagaimana perubahan-perubahan pekerjaan yang selama ini pemerintah lakukan dan apa yang anak muda harus tahu atas skill-skill atau pengetahuan apa yang memang harus dibutuhkan ke depan. Sehingga apa yang nanti disampaikan Pak Reza tidak hanya bermanfaat kami selaku prodi maupun mahasiswa mitra juga, tapi juga masyarakat umum pada umumnya yang ingin anaknya berkarir di bidang ilmu pemerintahan maupun berkarir di sektor pemerintahan yang lainnya. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riza, dosen maupun mahasiswa sekaligus para peserta yang hadir di acara yang cukup bermanfaat hari ini. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus ini saya langsung pindah ke moderator. Uh, Mohon izin saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah memberikan sambutan sebagai Kaprodi, sekarang saya ingin memberikan sambutan selaku moderator. Ini kami rangkaian acara ini memang cukup apa namanya cukup mungkin singkat ya, singkat dalam arti lebih padat karena nanti jam 11 mohon izin saya beritahukan dulu Pak Riza ada undangan dari Pak Sekjen gitu. Jadi beliau harus menghadiri acara kenegaraan yang lain. Jadi saya nanti disampaikan. Jadi di waktu 1 jam ini nanti pastinya cukup sangat bermanfaat atas paparan dari Pak Riza maupun tanya jawab. Nah, mungkin saya sebagai moderator akan membuka lagi acara sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para hadirin peserta di sini yang sudah hadir di acara ini. Sebelum nanti penyampaian materi, izin saya paparkan dulu CV ya dari Pak Riza. Boleh di screen atau memang harus saya sampaikan sambutan? Silakan Pak. Oke, tolong Pak Riza di screen. Nah, Pak Riza ini saya bacakan CV-nya beliau ini luar biasa gitu. Beliau lahir di Yogyakarta 3 Agustus 1985. Sekarang menjadi Kabak Umum Pemerintahan Kabak Umum Administrasi Kewilayahan Dirjen Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Nah, beliau ini juga S1-nya ilmu pemerintahan juga, ilmu pemerintahan UGM gitu. Lalu S2-nya di University of Springfield, jurusan manajemen pertahanan. Dan pengalaman beliau bertugas maupun pengalaman beliau di pemerintahan cukup lumayan sangat padat dan apa aja yang menjadi hal yang menarik buat Pak Riza sampaikan atas visinya ini bisa diceritakan juga nanti mohon izin Bapak. Nah, saya pikir pengalaman Pak Riza, penugasan khusus, penugasan luar negeri maupun pekerjaan-pekerjaan Pak Riza di pemerintahan akan cukup memberikan inspirasi buat para peserta yang ada di acara kami. Nah, itu mungkin CV yang bisa saya bacakan. Untuk kontak-kontak beliau ya nanti bisa lewat kami atau bisa jadi langsung ke beliaunya. Tapi nanti kami akan hasil komunikasi jika sekiranya ada hal yang banyak kami. Nah, itu saja sebagai pembuka. Nanti akan dipaparkan oleh Pak Riza. Kemudian setelah itu akan kami buka tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Riza untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Kaprodi, Pak Zudan, dan kemudian seluruh jajaran Prodi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Universitas Amikom, dan kemudian pada adik-adik, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Amikom
Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas undangan yang disampaikan pada kami untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan terhadap apa-apa saja topik kita pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dijelaskan, saya Riza Kamajaya, saya Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, dan saya sudah berkarir lebih dari 15 tahun lamanya di Kemendagri ini. Setelah sebelumnya saya juga sempat berkarir di DPR RI sebagai staf ahli. Mungkin tidak perlu berpanjang, kita langsung saja ke materi, materi yang sangat menurut saya sangat trending untuk kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu menilik kerja di pemerintahan era digital. Anak muda butuh skill apa? Untuk selanjutnya kita bisa pandu melalui slide. Kami mohon panitia untuk dapat memfasilitasi. Baik, next. Oke, next slide. Yes. Jadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di dalam satu perubahan global yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dengan adanya teknologi, informasi yang sedemikian masif, kita sekarang mengalami satu perubahan-perubahan yang fundamental yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Sehingga dunia kita hari ini adalah dunia penuh disrupsi. Yang mana dunia penuh disrupsi ini ditandai atau diindikasikan dengan berbagai kompetensi. Berbagai kompetensi harus dimiliki secara global, kompetensi yang harus dimiliki secara global, yaitu kita harus memiliki kompetensi investasi, kompetensi teknologi, kompetensi pasar, kompetensi talenta, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi inovasi. Kenapa kita perlu memiliki kompetensi-kompetensi ini? Karena kita harus memenangkan pertarungan di lingkup global yang kemudian juga sampai kita rasakan di ranah nasional maupun aras lokal. Data menunjukkan bahwasanya indeks kompetitif dari Indonesia sendiri masih berada di tataran mediocre ya, pertengahan. Jadi kita belum berada dalam satu peringkat yang cukup tinggi begitu, sehingga kita sekarang masih berada di jajaran negara mediocre. Nah, negara mediocre ini seolah-olah kita sudah penggunaan teknologinya sudah masif. Hal ini ditandai dengan jumlah cellular phone atau smartphone yang beredar di Indonesia yang melebihi jumlah penduduk Indonesia itu sendiri yang mencapai 200 juta cellular phone. Sementara penggunaannya masih sangat-sangat minimalis. Penggunaannya sangat-sangat minimalis, hanya sebatas untuk komunikasi, tidak kemudian menjalankan satu fitur-fitur yang canggih atau advance. Sehingga menghasilkan satu kondisi di mana kita bisa terjebak dalam area middle income trap, di mana kompetitif yang tidak terlalu tinggi tetapi juga terlalu rendah menjadikan kita berada di tengah yang nanti akan menjerumuskan kita kepada satu situasi stagnansi. Nah, ini tantangan pertama yang harus kita hadapi. Next. Nah, beberapa literatur atau referensi yang kita baca, kawan-kawan semua, dunia kita hari ini
meniadakan banyak sekali profesi-profesi yang sebelumnya menjadi profesi-profesi yang kita kenal. Ekonomik dan paradigma yang kemudian bergeser, kemudian menghapus banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan manusia, menjadi dikerjakan oleh sistem komputer atau kita biasa kenal sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hal ini lambat laun, selain kemudian akan mendegradasi banyaknya lapangan kerja yang akan terbuka, juga akan semakin mempersempit bahwasanya kemampuan digital, kemampuan teknologi informasi menjadi bagian yang paling menentukan dalam perjalanan karir seseorang untuk menjalani kehidupan pasca nanti selesai menempuh pendidikan di jenjang perkuliahan. Kita tahu dari data, misalnya ada bagaimana artificial intelligence membuat banyak pekerjaan yang sebelumnya seperti misalnya pembaca data, menganalisis data yang sebelumnya dilakukan manusia, sekarang secara automatically dilakukan oleh sistem operasi atau sistem dalam komputer. Ini tantangan yang kedua yang harus dihadapi. Next slide. Nah, setelah kita bicara tantangan-tantangan, kita juga akan melihat di mana kita sekarang berada. Bahwasanya selain tantangan, kita juga memiliki satu peluang-peluang yang dimiliki oleh khususnya negara kita Indonesia untuk menatap masa depan bangsa, di mana skema atau lingkup usia bangsa Indonesia saat ini berada dalam puncak-puncak akan menempati puncak-puncak masa-masa produktif. Berbeda sekali misalnya ketika kita melihat dalam peta dunia, kita lihat ada Jepang, ada Korea Selatan, jumlah populasinya semakin menurun, semakin menjadi sebuah age society atau usia-usia lansia. Hal ini menimbulkan produktivitas negara-negara tersebut cepat atau lambat akan terus menurun. Berbanding terbalik dengan negara kita Indonesia. Next slide. Banding terbalik dengan bangsa kita Indonesia, kita akan mengalami bonus demografi di mana pada tahun 2036 itu adalah menjadi puncak dari society kita, tingkatan masyarakat kita yang akan didominasi atau secara mayoritas diisi dengan kelompok umur atau usia produktif. Hal ini bisa dikatakan bonus apabila kita memiliki talenta, apabila kita memiliki kemampuan, skill, apabila kita memiliki kompetensi untuk memenangkan pertarungan. Namun, adik-adik juga bisa lihat, ketika bonus demografi ini akan mencapai puncaknya, dan tidak diimbangi dengan kompetensi, kualifikasi, atau kapasitas dari seseorang yang tadinya bonus akan menjadi bencana demografi. Ini satu hal yang menjadi pemikiran utama dan paling strategis dari pemerintahan kita saat ini, bagaimana bonus demografi itu harus benar-benar menjadi bonus, menjadi satu postulat, menjadi satu pijakan kuat untuk membangun Indonesia emas, Indonesia yang maju. Bukan sebaliknya, justru akan terjerumus kepada meningkat pesatnya tingkat pengangguran, dan kemudian akan menjerumuskan kita kepada failed state atau negara gagal. Nah, oleh karena itulah pemerintah telah menerapkan 4 pilar visi Indonesia 2045. Nanti bisa secara detail kawan-kawan, adik-adik semua membaca. Next.
Nah, menariknya di sini. Jadi ketika kita berada dalam uh, track untuk mencapai bonus demografi, kita sekarang dihadapkan dengan satu fenomena unik atau sebutnya fenomena generasi strawberry. Ini teman-teman juga sudah ada yang tahu atau mengenal, namun saya yakin juga pasti ada yang belum begitu familiar dengan istilah ini. Jadi fenomena generasi strawberry itu adalah menggambarkan generation Z atau generasinya adik-adik, kawan-kawan semua yang saat ini sedang menempuh jenjang perkuliahan, itu digambarkan sebagai sebenarnya generasi yang sangat ekspresif, punya kreativitas tinggi, bisa menciptakan hal-hal yang baru atau inovatif dengan dunia yang lebih berwarna, begitu, tidak monoton. Namun juga ternyata ada juga sisi-sisi paradoksnya, di mana tingginya semangat, antusiasme, kreativitas, itu kemudian juga melahirkan satu ketahanan yang kurang memadai pada generasi ini. Dalam artian, banyak sekali terjadi generasi-generasi yang mudah patah, generasi-generasi yang mudah menyerah, generasi-generasi yang diberi satu tekanan, kemudian bukan menghadapi, tapi justru menghindari tekanan tersebut. Ini saya berbicara bukan di Amikom ini generasi yang lain di universitas lain itu. Saya mengamati beberapa fenomena ini. Inilah yang disebut fenomena generasi strawberry. Nah, bagaimana kemudian menghadapi situasi ini, fenomena ini? Ya mau tidak mau memang generasi ini harus mentransformasikan diri dari yang rapuh menjadi generasi tangguh. Dengan cara mentransformasikan atau menggeser pola pikir dari yang sebelumnya kurang bisa beradaptasi, mudah putus asa, mudah menyerah, menjadi satu uh, kekuatan mental yang berjiwa baja, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tanpa menghilangkan kreativitas, tanpa menghilangkan inovasi, tanpa menghilangkan semangat yang dimiliki oleh generasi ini. Next slide. Next. Nah, pada tahun 2023 ini setelah beberapa tahun sebelumnya sempat vakum, pada tahun ini pemerintah membuka kembali peluang rekrutmen aparatur sipil negara yang akan dibuka pada bulan depan September 2023 ini, formasi yang cukup besar baik sebagai calon pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga P3K. Ini perlu diketahui bahwasanya ASN terdiri dari PNS maupun P3K. Next. Tahun ini sendiri formasi calon aparatur sipil negara sebanyak 572.496 yang terdiri dari 28.903 formasi untuk CPNS atau PNS dan 543.593 formasi untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi peluang dalam memasuki dunia pemerintah saat ini itu ada dua jalur, yaitu melalui jalur sebagai calon pegawai negeri sipil maupun jalur P3K. Dua-duanya punya satu metode income yang sama. Jadi hampir sama gajinya, kemudian yang membedakan memang hanya jenjang karirnya saja. Nah, peluang sebesar ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki talenta. Apabila tidak, kemungkinannya hanya dua. Pemerintah akan mandek, pemerintah hanya menjadi satu organisasi yang tanpa inovasi, pemerintah yang kurang berkinerja,
Atau yang kedua, kemungkinan kedua ini yang lebih buruk lagi, formasi yang sudah disusun tidak terisi dengan kebutuhan real dan uh, pelamar yang akan memasuki formasi-formasi tersebut. Jadi ini tentunya sangat disayangkan apabila formasi-formasi tersebut justru kosong, tidak terisi, yang kemudian akan menghambat kinerja birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Lanjut. Nah, ini menjadi unik ketika kita melihat formasi CPNS 2023 yang khusus untuk kaum milenial dan sesuai topik kita hari ini, bahwasanya formasi di bidang talenta digital khususnya untuk para fresh graduate nantinya itu memiliki satu formasi terbesar, saya rasa, ketika kita melihat bahwasanya pemerintah kita hari ini ya sudah mentransformasikan dirinya menjadi e-government, menjadi apa yang disebut berdasarkan Perpres 95 tahun 2018, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mendorong seluruh slogade pemerintahan, baik di pusat maupun provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa, itu diisi oleh talenta-talenta digital. Karena sebagaimana kita ketahui di awal tadi, teknologi menjadi satu perubahan yang paling mendasar dari kehidupan kita pada hari ini. Next. Nah, next. Apa saja yang dibutuhkan anak muda? Nah, kita bisa lihat nih. Satu, keterampilan digital. Lanjut. Terus, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, keterampilan adaptasi, terakhir keterampilan kreativitas. Hal-hal inilah yang menjadi keterampilan-keterampilan di samping kemampuan formal adik-adik atau kawan-kawan semua mahasiswa nanti ketika mendapat ijazah sarjana strata 1 menjadi lulusan sarjana secara formal, tetapi secara informal harus memiliki keterampilan-keterampilan ini. Kenapa? Karena saya pastikan saya menghadapi sehari-hari di kantor ya, irisan-irisan atau cross-cutting antara kemampuan formal kognitif, yaitu teori-teori, konsep-konsep pemerintahan, yang kemudian disenyawakan dengan keterampilan-keterampilan digital, keterampilan kolaborasi, itu akan menjadikan seseorang itu figur yang komprehensif, figur yang tidak hanya penting tapi juga dibutuhkan oleh organisasi. Mau di mana aja pasti orang itu dicari. Jadi punya kemampuan konseptual pemerintahan ditambah memiliki kemampuan digital. Nah, kemampuan digital ini saya sangat saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Universitas Amikom. Pertama ini ada Pak Kaprodi juga. Saya melihat materi-materi perkuliahan ya di pemerintahan digital itu ada mulai dari desain, sosial media, kemudian ada fotografi, videografer, dan yang lain-lain. Itu semua yang dibutuhkan pemerintahan hari ini. Karena pemerintah sekali lagi tidak boleh kalah dalam mensosialisasikan kebijakan. Seringkali pemerintah sudah bekerja keras, namun publik tidak pernah mengetahui apa kerja-kerja pemerintah. Karena sosial medianya dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab misalnya. Nah, oleh karena itu kemampuan ASN yang memiliki keterampilan konten kreator, membuat satu desain visualisasi, video visualisasi, dan kemudian punya manajemen strategi komunikasi untuk di sosial media misalnya, itulah yang dibutuhkan pemerintahan hari ini. Sehingga eksistensinya menjadi semakin kuat, kewibawaan pemerintah semakin kuat,
Dan otomatis kinerja-kinerja pemerintahan semakin meningkatkan partisipasi publik, baik di lingkup lokal, regional, maupun nasional. Nah, next slide. Ini slide saya yang terakhir. Oke, game changer. Lantas, apa yang bisa mengubah permainan kita hari ini? Tadi sudah saya paparkan dari kontekstualisasi global, global overview kita, national overview kita, keadaan nasional kita, tantangan-tantangan, peluang-peluang. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang sekarang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah manajemen keseimbangan diri, yaitu menggabungkan antara hard skill atau IQ dengan soft skill atau EQ. Mana keterampilan bahasa, gelar sarjana, sertifikat kemampuan menggunakan software komputer, berbagai bahasa pemrograman, kemampuan logaritma, kemampuan untuk menjadi seorang konten kreator, itu dimiliki oleh adik-adik semua, teman-teman. Yang kemudian harus pula diikuti atau diimbangi dengan kemampuan EQ-nya, soft skill-nya. Tidak mudah menyerah, tidak mudah patah, punya semangat militansi yang tinggi, tidak sering mengeluh, apa-apa mengeluh, ini mengeluh, kurang ini, kurang itu. Karena teknologi yang memanjakan selama ini, teknologi yang memudahkan, kemudian sedikit-sedikit maunya instan tanpa berproses. Nah, hal-hal inilah yang kemudian justru akan menyandra generasi ini menjadi generasi stroberi seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan kemampuan hard skill, mulai dari gelar sarjana sampai kemampuan-kemampuan talenta digital, yang kemudian digabungkan dengan kemampuan emosional quotation, atau ada kolaborasi, mau bekerja sama, disiplin, berpikir kritis, mudah beradaptasi dengan lingkungan, itulah yang nanti akan menjadi satu figur, satu sosok yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia pada hari ini. Dan tentunya pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, membuka seluas-luasnya kepada seluruh talenta-talenta yang memiliki keseimbangan diri ini. Memiliki hard skill, memiliki soft skill. IQ dan EQ bersatu menjadi satu senyawa yang menghasilkan sintesa figur-figur generasi muda saat ini. Nah, sebelum saya tutup, untuk kemudian nanti ada bisa ngobrol diskusi meskipun tidak terlalu lama, saya ingin pastikan bahwasanya teman-teman berada di Amikom sekarang ini sudah on the right track. Pak Kaprodi ini teman-teman semua sudah on the right track, sudah berada dalam satu jalur yang benar, di mana jalur itu adalah jalur konseptual pemerintahan yang kemudian dikolaborasikan, dikombinasikan dengan kemampuan-kemampuan digital. Itu saya rasa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita hari ini, di mana kita mencari calon-calon kader-kader pemerintahan kita. Saya rasa Amikom menjadi salah satu tempat pertama yang harus kita tuju. Demikian pemaparan saya, ready to login. Thank you. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak Ria yang memberikan kesampaian ini. Oke, terima kasih banyak Pak Riza atas paparan tadi. Padat, daging semua, dan sangat memberikan inspirasi buat anak muda. Kalau boleh saya beberapa review ya, sebelum nanti ada diskusi, tanya jawab. Ada beberapa hal yang lebih penting disampaikan biar masuk. Pertama, bahwa bangsa kita itu akan mengalami bonus demografi. Nah, bonus demografi itu kalau nggak dimanfaatkan, itu justru menjadi bencana nasional. Tapi kalau dimanfaatkan, itu akan mencapai daya saing bangsa yang
luar biasa gitu. Nah itu menjadi hal yang uh, peluang kita yang menjadi bonus demografi. Nah sisi lain selain bonus demografi yang terjadi pada saat yang sama terjadi disrupsi pemerintahan ya, tidak hanya disrupsi di pemerintahan di segala bidang gitu. Jadi kalau memang teman-teman tadi sudah memang konsentrasi kerja di pemerintahan, tadi sudah disampaikan Pak Riza itu cukup luar biasa, harus tadi punya hard skill maupun soft skill yang cukup kompleks, tapi kalau untuk punya keahlian pemerintahan dan ingin berkarir di pemerintahan secara lebih menjadi figur ya di situ harus punya komprehensif komprehensif skill atau formal kognitif tentang pemerintahan yang teman-teman pelajari atau formal kognitif tidak harus misalnya dari yang di sini ada anak non luar pemerintahan nggak apa-apa gitu formal kognitif harus paham tapi digital tadi menjadi hal yang akan membantu bagaimana kemampuan itu akan terdeliver ke di pekerjaan-pekerjaan ataupun terdeliver ke publik untuk memberikan atau menjelaskan bahwa pekerjaan Anda itu cukup penting untuk kemudian di follow up gitu. Atau kalau dalam bahasanya Pak Reza tadi, membantu pemerintah bagaimana mensosialisasi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dianggap pemerintah itu nggak ada kerjanya. Tapi ternyata kalau saya lihat itu cukup sibuk sekali. Karena pengalaman saya baik itu mendampingi desa sampai mungkin di kementerian itu luar biasa pekerjaannya. Bahkan sampai sama perusahaan pun mungkin nggak ada kalah saingnya. Cuman kadang-kadang karena tidak kemudian bisa tersosialisasi dengan bagus pekerjanya ya itu aja. Tapi sekarang hari ini cukup sungguh sangat berbeda sekali. Luar biasa kalau kerja-kerja betul dan makanya butuh skill-skill yang effortnya yang luar biasa. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Riza ya. Nah, ini mungkin kita buka dari diskusi. Silahkan bisa kita akan dari diskusi penanya, empat penanya kami buka dulu. Silahkan. Terima kasih. Raise hand. Kalau bisa mungkin raise hand. Atau lewat chat juga nggak apa-apa. Kami persilahkan. Bisa suara. Ada yang nanya? Tidak perlu takut untuk bertanya baik dari Amikom maupun non luar Amikom karena semuanya itu. Oke, ini ada satu pertanyaan. Eh, karena pertanyaannya panjang, mungkin langsung bisa minta dijawab Pak Riza ini. Izin bertanya seperti yang Bapak ungkapkan bahwa pemerintah sudah mendukung secara maksimal terkait pemerintahan digital. Sedangkan yang terjadi di arah saya di salah satu kabupaten Jawa Timur belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah. Contohnya kurikulum pendidikan masih seringkali kurang mengakomodasi perkembangan teknologi terkini. Kurangnya program dukungan khusus mengakomodasi anak muda dalam pengembangan teknologi seperti inkubator atau akses ke mentor dan pelatihan dapat mengurangi insentif untuk berinovasi. Nah, pertanyaan saya bagaimana pendapat Bapak terkait permasalahan tersebut? Oke, ini dari Fatin, kebetulan mahasiswa ilmu pengetahuan yang berasal dari Jawa Timur. Kata Nah, nanti buat yang bertanya lewat chat, nanti bisa kirim nama atau instansi ya yang ingin bertanya. Itu Pak Riza mungkin bisa dijawab karena waktunya memang sedikit, tapi nampaknya pertanyaan cukup panjang ini. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Zudan. Pertanyaan dari adik kita Fatir di Jawa Timur ya. Bahwasanya kurikulum Fatin. ya dari Jawa Timur. Bahwasanya kurikulum pendidikan saat ini kurang mendukung terlaksananya satu atau inkubasi talenta-talenta digital. Memang betul, data memang menunjukkan. Saya tidak membantah hal itu. Data memang menunjukkan bahwasannya hari ini kita masih berada indeks daya competitiveness di bidang digital itu masih mediocre sebagaimana saya sampaikan tadi. Banyak juga koreksi-koreksi yang memang kita harus cermati bahwasanya ketidaktersambungan antara
eh, skema-skema pembelajaran baik dimulai sejak dini menurut saya ya, tidak hanya di S1 saja, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kemudian di jenjang perkuliahan, itu apabila tidak ada satu ketersambungan, maka akan semakin mengasingkan generasi-generasi ini untuk bisa memaknai teknologi digital itu sebagai bagian dari kemampuan, bukan sekedar entertainment atau hiburan semata. Nah, tugas pendidikan di sini menjadi sangat penting. Kebetulan saya beberapa kali berangkat ke luar negeri, ke Amerika, Finlandia, dan ke Denmark memang dalam rangka terkait dengan transformasi digital. Negara kita memang sedang berupaya dengan sangat keras untuk minimal mendekati performa-performa negara-negara tersebut. Tapi saya satu bisa pastikan, untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri, ini penting ini. Saya sekaligus mau promosi nih Pak Zudan. Ya, Kementerian Dalam Negeri sendiri nanti pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September akan menyelenggarakan Indonesia International Smart City Expo and Forum. Nanti ada beberapa kompetisi-kompetisi juga, misalnya seperti kompetisi robotik, kompetisi-kompetisi digital lainnya, yang nanti bisa diikuti teman-teman semua. Nanti saya titip Pak Kaprodi untuk ya, ininya apa kegiatan tersebut, baik ada forumnya. Saya berharap, sangat berharap teman-teman bisa bergabung. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, apa upaya pemerintah? Kalau dari perspektif Kemendagri, upayanya konkret. Jadi tidak lagi sekedar ngobrol, ngomong, ngalor ngidul, tapi kemudian kita langsung menyelenggarakan satu event yang nanti akan melibatkan sekitar 36 negara terkait dengan Smart City Expo and Forum ini. Nah, nanti kawan-kawan, teman-teman semua bisa datang langsung ke Jakarta kalau berkesempatan, atau kalau tidak bisa bergabung dalam kompetisi-kompetisi yang akan digelar maupun bergabung dalam secara virtual. Nanti saya share semuanya pada teman-teman. ya, Pak. Inilah menjawab pertanyaan sampai sejauh mana sih pemerintah berupaya dengan sangat-sangat keras untuk segera mengentaskan kita dari level mediocre ini. Karena kalau tidak memang jatuhnya hanya formalitas, hanya sekedar kulit-kulitnya saja. Padahal kita ketahui, teman-teman sekarang, apalagi Amikom yang saya ketahui itu memiliki kreativitas yang sangat tinggi lah dalam dunia digital selama ini. Nah, inilah yang harus dikanalisasi. Dan memang ini pekerjaan rumah terbesar saya rasa, untuk memulai dari sejak dini. Sejak dini menanamkan bahwasanya teknologi itu adalah kemampuan diri, bukan sekedar satu barang yang given, kamu dikasih HP, buka YouTube, dengerin musik, bukan. Orang anak-anak di luar negeri sana sudah memaknai teknologi itu sebagai satu self-propelling growth, satu pertumbuhan diri yang dimulai sejak usia dini, mulai dari elementary school-nya, dari junior high school, senior high school, sampai di lingkungan perkuliahan universitinya. Nah, inilah kebetulan ada pertanyaan, saya jadi ingat ini minggu depan Pak Kaprodi, saya juga mengundang apabila berkenan hadir ke Jakarta. Nanti tentunya kami akan sampaikan ke panitia untuk siapkan kursi-kursi khusus untuk Amikom. Iya. Terima kasih, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan eh, tambahan lagi. Pertama, langsung mungkin saya bacakan ya Pak. Jadi 3 pertanyaan nanti bisa langsung dijawab aja biar Silakan. tidak waktu. Pertama dari Apriansah, eh, ingin bertanya, materinya sangat menarik yang Bapak sampaikan tadi terkait formasi CPNS yang tadi disampaikan. Tapi setelah saya lihat bahwasanya untuk lulusan ilmu pemerintahan ini sangat minim sekali formasi yang dibuka dibanding lulusan yang prodi lain. Bahkan lebih banyak administrasi negara dibandingkan ilmu pemerintahan. Diambil dari lulusan PGN. Tentu itu akan menjadi ilmu pemerintah. Tentu itu menjadi keraguan buat kami, padahal lulusan ilmu pemerintahan semakin banyak. Demikian Bapak, terima kasih. Itu Apriasa dari Intas Amikom.
Lalu dari Saiful Masareh dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijodo. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi bahwasanya pada tahun 2030 kita akan mengalami bonus demografi, di mana kita akan menyediakan banyak pekerjaan yang akan diisi oleh pemuda produktif. Tapi bagaimana kemudian itu bisa terrealisasi jika pada saat ini banyak pekerjaan yang sudah dialihfungsikan dan dikerjakan oleh mesin. Salah satunya saat memanen padi menggunakan mesin, bukan lagi menggunakan tenaga manusia. Bagaimana mengkolaborasikan pernyataan Pak Presiden dengan realita yang terjadi saat ini. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga dari Pak Samsari Dafir dari Jakarta. Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah mengontrol bantuan atau dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan di daerah terpencil? Karena seringkali proposal yang diajukan dari pegawai yang susah diawasi tidak sesuai realita. Bagaimana cara pengawasan pemerintah agar bantuan tersebut tepat sasaran? Terima kasih, Mbak. Izin, Pak. Itu mungkin tiga pertanyaan yang langsung mungkin bisa nanti dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zudan. Ada 3 pertanyaan. Terima kasih atas antusiasmenya. Memang materi kita itu ada materi topik yang sangat menarik. Karena selain menyangkut diri sendiri, itu juga menyangkut dengan situasi-situasi yang kita hadapi, realita-realita yang kita hadapi pada hari ini. Tadi Afriansa yang pertama, kenapa formasi CPNS pemerintah, ilmu pemerintahan ya, itu relatif kecil dibandingkan jurusan-jurusan lain. Misalnya dibandingkan dengan administrasi negara, sehingga menimbulkan ya minimalnya ada worry lah, kekhawatiran. Jadi gini, Mas Afrian saya, memang betul inilah yang sebenarnya. Jadi formasi, saya harus menerangkan sedikit aja. Formasi itu dimunculkan melalui instansi-instansi atau kementerian lembaga masing-masing yang diusulkan kepada Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya sendiri di bagian umum mengurusi kepegawaian. Saya melakukan kritik juga di internal pemerintahan dalam artian masukan-masukan yang membangun bahwasanya yang sebagaimana yang saya sampaikan, ketersambungan antara calon-calon talenta-talenta ini yang kemudian harus dihadapi dengan perspektif yang masih belum semuanya di lingkup pemerintahan, yang masih belum semuanya. Saya tidak ngomong sebagian besar tidak, tapi masih belum semua juga mentransformasikan dirinya menjadi aparat-aparat yang sensitif terhadap transformasi digital itu sendiri. Apalagi terkait dengan pemerintahan, skop ilmu pemerintahan, ruang lingkup ilmu pemerintahan yang dapat memiliki skill-skill lain, seperti misalnya yang saya sebutkan tadi. Nah, formasi ini memang saya akui, saya sendiri mengalami bahwasanya pemerintahan ini seringkali kurang mendapatkan satu atensi. Nah, oleh karena itu saya rasa ini Pak Yudan, saya juga ingin mengajak teman-teman Sivitas Akademika untuk membuat satu forum bersama agar supaya ilmu pemerintahan plus digital itu menjadi satu usulan ke Kemenpan RB. Karena kebutuhannya itu, kebutuhan realnya itu, saya sampaikan ini. Kalau orang administrasi negara beda lagi, dia hanya skop kebijakan publik misalnya, atau sifat-sifat administrasi. Tapi kalau kita bicara terkait dengan apa yang saya sampaikan, misalnya sosialisasi kebijakan, terus fungsi-fungsi koherensi untuk multidisiplin ilmu di pemerintahan itu memang pekerjaannya anak-anak IP atau pemerintahan yang saat ini harus dikombinasikan dengan kemampuan digital. Nah, jabatan fungsional tertentu, misalnya analis digital pemerintahan, ini saya munculkan ini secara konkret biar teman-teman tahu. Analis digital pemerintahan itu perlu kita dorong isu ini. Isu ini harus bergerak bersama, baik dari kampus maupun dari internal pemerintah sendiri. Sehingga nanti mendorong jabatan-jabatan fungsional tertentu ini menjadi jabatan-jabatan yang akan diregister di Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara. Nah, ketika sudah mendapatkan
persetujuan sebagai jabatan fungsional tertentu, otomatis seluruh instansi baik pusat, kementerian, lembaga sampai kepada pemerintah daerah akan membuka seluas-luasnya. Memang ini memang perlu butuh advokasi karena teman-teman di Kemenpan RB juga harus betul-betul memahami nantinya bahwasanya kebutuhan pemerintah kita hari ini salah satunya yang paling besar dan paling penting adalah tenaga-tenaga pemerintahan yang memiliki kemampuan plus digital. Nah, ini nanti bisa kita galang kolaborasi kampus dan kementerian, saya rasa Pak Judan. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait bonus demografi, sekarang sudah beralih ke robot, dikerjakan mesin. Yes, tidak hanya di Indonesia, di seluruh negara di dunia semua sedang menghadapi problema dan dilematika yang sama. Bahwasanya orang yang selama ini dikerjakan orang, lambat laun dikerjakan mesin, bahkan sekarang dikerjakan oleh kecerdasan buatan yang tiba-tiba bisa merekayasa sesuatu hal sehingga saya kok nggak ngomong, tapi ini komputer sudah mengarahkan saya menuju ke tempat-tempat ini misalnya, atau fasilitas-fasilitas kesehatan ini, tanpa kita sadari sebelumnya. Nah, oleh karena itu, memang pemerintahan Bapak Presiden Jokowi mendorong talenta-talenta digital ini maju. Salah satunya itu tadi, membuka seluas-luasnya posisi-posisi di kementerian lembaga, termasuk kita mengadvokasi, termasuk yang saya sampaikan tadi untuk Kemendagri sendiri. Kebetulan ini juga saya sampaikan Pak Kaprodi dan teman-teman semua, Direktur Jenderal kami, Bapak Safrizal, itu adalah nasional representatif Indonesia untuk ASEAN Smart City Network, sekaligus Sherpa dan Chairman keketuaan ASEAN Smart City. Nanti insya Allah melalui ISMEC ini akan kita sampaikan juga isu ini, isu terkait dengan basis pendidikan ini sehingga bisa diangkat ke tingkat nasional. Nah, bonus demografi sendiri bagaimana mensiasatinya? Memang pemerintah sedang sedang dan akan terus merumuskan proporsi pembangunan yang berimbang. Jadi pembangunan itu ada yang padat modal, investasi, itu jelas. Program pembangunan yang padat teknologi, itu jelas untuk startup, untuk membangun satu inkubasi ekosistem digital, itu yang sedang kita kerjakan. Namun juga tidak meninggalkan, ini yang saya perlu sampaikan adalah kita memang tetap harus mengakomodir manpower kita. Manpower itu jumlah manusia yang sangat banyak, yang kemudian akan didistribusikan menjadi skema ketiga, yaitu padat karya. Nah, perlu teman-teman ketahui, pembangunan IKN misalnya, ini kebetulan kami juga terlibat dalam perumusan beberapa kebijakan di IKN, itu juga misalnya mengikut sertakan atau membangun community development dengan masyarakat sekitar. Jadi pembangunan IKN itu tidak hanya mendatangkan tenaga kerja dari luar, itu. Nah, tenaga kerja yang kurang memiliki keahlian inilah yang kemudian nanti menjadi misalnya kru dari, atau istilah bahasa Jawa itu connect dari pekerja-pekerja yang didatangkan dari luar. Ini kombinasi-kombinasi yang masih dilakukan oleh pemerintah saat ini. Sembari kita mentransformasikan generasi ini, tidak ada pilihan lain untuk tidak mentransformasikan generasi ini menjadi generasi yang ahli, memiliki skill sehingga memenangkan pertarungan. Itu mau tidak mau. Dan saya rasa termasuk hari ini, obrolan kita hari ini, upaya untuk ke arah sana. Gitu. Terus yang terakhir, mengontrol pengawasan realita bagaimana. Nah, ini penting juga nih. Inilah yang kenapa kita mendorong tata kelola kota cerdas atau smart city. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya pemerintah saat ini khususnya di bawah Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Atwil, sedang meluaskan apa yang disebut CSCO. Ini Chief of Smart City Officer.
yang tadinya hanya 3 daerah, itu Pemprov DKI Jakarta, Pemko Makassar, dan Pemkab Banyuwangi, akan kita perluas menjadi minimalnya pada tahun ini kita bisa tambah 10 pemerintah daerah, sehingga tata kelola pemerintahannya akan pure nanti, menjadi tata kelola pemerintahan yang digital. Yang akibatnya adalah akan lebih akuntabel, lebih transparan, lebih mudah mengawasi, bahkan melalui CCTV. Jadi nanti di loket-loket pelayanan atau mall pelayanan publik ada CCTV-nya. Itulah yang nanti mengawasi misalnya ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, menerima suap, atau datanya dalam satu big data tidak sinkron dengan basis data NIK, itu semua akan secara algoritma akan dibaca oleh sistem digital. Kita memang sedang berjuang ke arah sana, dan saya rasa kerja-kerja seperti ini sangat membutuhkan teman-teman semua berada di dalam pemerintahan. Jangan di luar, upgrade skill kalian, masuk ke pemerintahan. Ada CPNS, ada P3K, dan sebenarnya masih ada beberapa peluang seperti misalnya tenaga ahli muda, itu juga terbuka untuk teman-teman fresh graduate. Saya di Kemendagri, di Jenderal khususnya, membuka semua-semuanya. Dan saya rasa di banyak KL juga rekrutmen untuk tenaga ahli muda itu juga sangat sangat terbuka lebar. Jadi jangan mudah menyerah, misalnya kok ASN PNS-nya sedikit sekali pemerintahan misalnya. Karena memang kita butuh tenaga teknis, dokter, guru misalnya yang lebih banyak. Yes, tapi tetap masih banyak peluang yang terbuka. Ada P3K, ada tenaga ahli yang bisa teman-teman gunakan untuk mengaktualisasikan diri di dalam keluarga besar pemerintah Indonesia. Begitu kurang lebihnya, Pak Zudan, terima kasih. Mungkin ini waktu juga kami tidak bisa berlama-lama. Nanti akan kita sambung lagi dalam forum-forum selanjutnya, dan boleh nanti berkorespondensi melalui mailing list juga boleh. Demikian, terima kasih. Oke, aplaus buat Pak Riza atas paparannya. Nah, sebenarnya saya ingin mereview dan melanjutkan pertanyaan soal nomenklatur ilmu pemerintahan kok minim di di jajaran pemerintahan. Mungkin bisa saya sampaikan, sebenarnya saya juga pengurus uh, uh, Kesatuan Prodi Pemerintahan Seluruh Indonesia, dan bidang bidang saya Departemen Advokasi dan Inovasi Ilmu Tangan itu sudah kami sampaikan sudah kami sampaikan lewat asosiasi, dan ternyata yang ngurus di pihak Kementerian Menpan PRB itu ternyata alumni pemerintahan juga gitu. Ternyata malah ini kan hanya karena kita sering belum komunikasi ada sounding ke sana agar ilmu pemerintahan itu ada. Tapi tadi ada ide dari Pak Riza kalau dari Kemendagri juga akan mencatatkan nama analisis digital pemerintahan. Saya pikir itu salah satu ide yang cukup menarik untuk menampung anak-anak ilmu pemerintahan yang tadi di samping paham core kognitif formal pemerintahan, tapi juga paham digital. Saya tidak lama-lama karena Pak Riza juga mau istilahnya itu ada acara lagi. Mohon izin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dulu sebelum nanti kita sampaikan ke itu. Pak Riza, apakah kita bisa foto bersama dulu, Pak? Oke, Mas. Oke, kita foto bersama dulu. Silahkan host untuk handle fotonya. Baik, terima kasih Pak Zudan atas waktunya. Saya akan memandu untuk sesi foto bersama. Jadi sebelum kita foto bersama, silakan buat teman-teman yang masih off cam untuk bisa di on cam kan kameranya, biar kita mempercepat waktu kita. Oke, mungkin karena di sini ada 5 slide, saya mulai dari slide pertama. Silahkan untuk para peserta mempersiapkannya dengan dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Lanjut. 3, 2, 1. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Pak Zudan.
Oke, terima kasih Mas Eka yang tadi sudah membantu untuk foto bersama. Saya pikir ini kenangan yang cukup indah, tapi diskusi ini cukup menarik untuk singkat, tapi karena Pak Reza ada urusan kenegaraan yang lain, jadi mohon maaf buat para peserta yang sudah antusias di acara ini. Tapi tetap nanti kami akan buka diskusi-diskusi logis di forum lain. Nanti logis akan sebentar lagi juga akan mengadakan kegiatan. Dari saya, moderator, saya cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Riza yang sudah menyempatkan waktunya dan memberikan berbagai informasi yang sangat langka dan sangat berharga sekali buat para anak muda yang antusias di hari ini. Waktu saya kembalikan ke... Terima kasih, Pak Zudan. Terima kasih Pak Riza atas waktunya. Siap, kami izin live ya. Ya Pak, terima kasih. Salam untuk teman-teman semua. Saya tunggu ya. di Kemendagri semuanya. Ya, amin, amin Pak Riza. Terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Zudan SIPMA yang telah memandu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, presensi dikirim melalui room chat Zoom meeting dan dimohon untuk tidak disebarluaskan. Acara sudah kita lalui bersama, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Saya Elisa pamit undur diri dari hadapan rekan-rekan sekalian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.